Inilah proses penangkapan Yesus yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang telah diprovokasi oleh imam-imam Yahudi yang selama ini tidak menerima kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka menangkap Yesus, lalu mereka membawanya untuk memulai proses pengadilan. Pertama mereka membawa kepada imam besar Hanas. Dia adalah mertua dari Kayafas. Dan dalam pertemuan Yesus dan Hanas, Yesus menjelaskan tentang apa yang menjadi misi dalam pewartaannya, bahwa dia menjelaskan tentang kebenaran dan kerajaan Allah. Namun Hanas tidak memahami dan juga sudah terprovokasi oleh teriakan-teriakan orang Yahudi yang ingin untuk menyalibkan Yesus di kayu salib. Karena Hanas tidak mampu di dalam berkomunikasi dengan Yesus, maka dia menyerahkan kepada Kayafas sebagai imam agung. Dan dalam pertemuan dengan Kayafas, Yesus tetap pada posisi untuk menjelaskan kebenaran akan kehadirannya di dunia ini, bahwa apa yang dituduhkan kepadanya sebagai raja orang Yahudi adalah sebagai alasan untuk mempersalahkan dia, sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Pada hari berikutnya, pada pagi hari, Yesus dibawa ke gedung pengadilan untuk bertemu dengan Pilatus. Mereka tidak diizinkan untuk masuk di ruang pengadilan, tetapi proses pengadilan itu berlangsung di depan gedung pengadilan yang dipimpin oleh Pilatus. Kelihatan di dalam proses pengadilan ini, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun yang dibuat oleh Yesus sebagai alasan untuk memberikan hukuman mati. Dalam proses itu, Pilatus semakin bingung karena tuntutan orang-orang Yahudi yang berteriak untuk menyalibkan Yesus semakin kuat. Dan Pilatus sempat mengungkapkan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Tetapi karena orang banyak itu semakin mendesak dan menuntut, kalau Pilatus tidak memberikan hukuman kepada Yesus, maka Pilatus bukan lagi sahabat Kaisar. Itulah yang menjadi dilema yang dihadapi oleh Pilatus dalam menjatuhkan hukuman kepada Yesus, tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku, tetapi hanya berdasarkan tuntutan masyarakat. Sehingga dengan berat hati Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Inilah proses pengadilan yang pernah terjadi di dunia ini, yang boleh dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia terbesar di dunia yang sudah berabad-abad lamanya yang terjadi di dalam hidup Yesus. Kalau kita menilai dari aspek hukum, di mana seseorang diadili tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan proses pengadilan ini terjadi di Israel, yang pada waktu itu Israel sedang
dijajah atau dikuasai oleh pemerintahan Roma. Marilah kita menyaksikan drama kehidupan Yesus ini yang melewati proses pengadilan yang tidak adil. Namun demikian, terlepas dari proses hukum yang dilewati oleh Yesus, jalan salib yang dialami oleh Yesus merupakan satu rencana keselamatan bagi umat manusia, bahwa melalui jalan salib dan kematiannya di atas kayu salib, Yesus membebaskan umat manusia dari dosa-dosanya, dan kebangkitan nanti pada akhirnya menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang dijelaskan oleh Yesus menjadi jelas dan nyata. Yesus yang diadili melalui keputusan yang tidak adil harus menerima kenyataan yang pahit untuk menerima penghukuman ini. Biasanya pada hari sebelum Paskah, pengadilan membebaskan orang-orang yang ditahan sebagai hadiah Paskah, dan pada saat itu selain Yesus ada juga seorang penyamun yang bernama Barabas. Pilatus sempat memberikan kepada masyarakat Yahudi sebuah alternatif untuk memilih siapa yang harus dibebaskan, apakah Yesus atau Barabas. Jelas-jelas Barabas itu adalah seorang penyamun yang secara hukum mereka sudah menentukan secara hukum menjadi alasan untuk menghukum dia. Tetapi kepada Yesus tidak ditemukan alasan secara hukum untuk menghakimi dia, bahkan untuk menghukum dia sampai mati di kayu salib. Ketika Pilatus memberikan pilihan alternatif itu, orang-orang Yahudi tetap berteriak untuk membebaskan Barabas dan meminta untuk menyalibkan Yesus. Inilah kehidupan Yesus di hadapan pengadilan yang dipimpin oleh Pilatus yang pernah terjadi di dunia ini. Dia dihakimi, dia dihukum mati di atas kayu salib, bukan karena dia sebagai seorang penjahat, tetapi karena dia adalah seorang yang benar dan tidak bersalah secara hukum. Semua tuntutan itu hanyalah datang dari masyarakat Yahudi yang mempunyai unsur kepentingan keagamaan, bahwa imam-imam Yahudi merasa bahwa Yesus sebagai saingan dengan mereka karena Yesus lebih tahu tentang kerajaan Allah. Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah lebih dalam daripada mereka. Karena itu ketika Yesus mengatakan sebagai anak Allah, itulah yang menjadi pegangan kuat bagi mereka sebagai alasan untuk menghukum Yesus sampai mati di kayu salib. Dalam proses pengadilan, Yesus tidak mempunyai pembela hukum atau advokat. Yesus hanya membela dirinya sendiri, dan dia tetap konsisten dengan apa yang diajarkan kepada umat pada saat itu. Secara jujur bahwa dia mengajarkan tentang kebenaran dan kerajaan Allah. Para pencinta channel ini
yang saya banggakan. Dari proses pengadilan yang dialami oleh Yesus, yang kesannya jauh dari keadilan, tentu memberikan satu gambaran kepada kita sampai saat ini, bahwa begitu banyak orang yang mengeluh tentang nasib mereka yang pernah melalui satu proses pengadilan. Mereka dipersalahkan, mereka dihukum, mereka dihakimi hanya karena tidak mampu untuk membela diri sendiri. Kalau dilihat dari aspek hukum, mungkin mereka salah, tetapi kalau kita melihat dari aspek kebenaran yang sesungguhnya, banyak yang menjadi korban dari sebuah keputusan pengadilan, bahwa orang benar dihukum dan orang yang bersalah dibebaskan.